Assalamualaikum English learners. Mari kita bahas rangkuman materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Pada bagian pertama kita akan bahas tentang greeting and parting. Greeting itu salam atau sapaan dan parting adalah ucapan perpisahan. Oke, salam yang pertama itu how do you do? How do you do adalah sapaan bila bertemu dengan orang yang baru pertama kita temui. Kalau ada yang memberi salam how do you do, maka responsnya atau tanggapannya juga sama, how do you do. Nah, greeting yang kedua, hello. Responnya juga hello. Misalnya, hello Mira, tanggapannya hello Wanda. Juga kalau ada yang menyebut hi, jawabannya juga hi. Kalau ada yang menyapa dengan good morning, selamat pagi, responnya selamat pagi juga gitu ya, good morning. Good afternoon, selamat siang atau selamat sore, responnya juga sama, good afternoon, selamat siang atau selamat sore. Good evening, selamat malam, jawabannya juga good evening. Good night, ucapan selamat tidur atau kalau malam hari akan berpisah. Next, number 5. How are you? How are you? How have you been? How have you been? What's up? What's up? How are you doing? How are you doing? What's new? What's new? Dari semua ini, how are you itu yang formal. Selebihnya bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kita merespon ini? Kita bisa menjawabnya dengan I'm fine. Saya baik-baik saja, terima kasih. I'm fine, thank you. I'm very well. Saya sangat baik, thanks. Saya sangat baik, terima kasih. I feel great. Saya merasa hebat, saya merasa sangat baik. Pretty well, what about you? Lumayan baik, bagaimana dengan kamu? Atau yang negatif, I feel cold, saya merasa kurang sehat. Next, kita bahas tentang parting. Parting itu artinya ucapan perpisahan. Nah, yang umum dan formal juga, misalnya number 1, see you soon, sampai jumpa segera. See you later, sampai jumpa nanti. See you soon, see you later. Cara menjawabnya bisa dengan see you, sampai jumpa. Nomor 2 kita punya goodbye atau bye atau bye-bye. Goodbye, bye atau bye-bye. Jawabannya juga sama. Bisa goodbye, bye juga atau bye-bye. Number 3, please take care. Please take care. Kira-kira maksudnya hati-hati ya. Biasanya untuk yang mau berpisah, kira-kira seperti hati-hati di jalan ya. So, the response itu you too. Kamu juga ya hati-hati di jalan. Please take care, you too. Number 4, see you tomorrow. See you tomorrow, sampai jumpa besok. See you tomorrow. Next topik berikutnya, we talk about thanking. Thanking atau ucapan terima kasih, itu dari kata thank gitu, berterima kasih. Ucapannya yaitu thank you, tapi bisa juga kita sebut thanks a lot. Thanks a lot artinya terima kasih banyak. Juga thank you so much, terima kasih banyak. Thank you for your help, terima kasih atas pertolonganmu. Cara meresponnya bisa dipilih salah satu dari jawaban ini. Pertama, you're welcome, kira-kira sama-sama gitu ya. Nah, ini yang formal. Dan kita juga bisa pakai never mind, tidak apa-apa, atau okay, atau don't mention it, tidak usah disebutlah, atau makasih sama-sama begitu. Don't mention it. Well, next topic is apologizing atau permintaan maaf. It's the noun atau kata benda. Verbnya, kata kerjanya apologize, meminta maaf. Apologizing, apologize. Kalau kita meminta maaf, maka kita bisa katakan I'm sorry, maaf. I'm terribly sorry. I'm so sorry, I'm really sorry. Semuanya artinya saya benar-benar minta maaf. Silakan dipilih salah satu. I'm sorry,
I'm terribly sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. Cara lainnya misal mengatakan forgive me for coming late. Maafkan saya karena datang terlambat. Forgive me for coming late. Sengaja saya kasih contoh coming late, jadi setelah for kita gunakan kata atau alasan kesalahannya, dan kalau dia kata kerja bentuknya dalam bentuk ing. Next example, please accept my apology. Please accept my apology. Terimalah permintaan maaf saya. Pardon me for, misalnya, pardon me for my mistake. Maafkan saya karena kesalahan saya. Jadi setelah for bisa dikasih kata kesalahannya, atau kalau dia berbentuk verb tadi dalam bentuk ing. Cara lainnya misalnya, I apologize for my mistake, misalnya. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Atau I apologize for coming late. Saya meminta maaf karena datang terlambat. Cara lainnya, sorry, don't be mad at me. Sorry, don't be mad at me. Maaf, jangan marah padaku. Nah, kata mad yang diartikan marah itu sangat informal. Jadi hanya direkomendasikan untuk dipakai dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Oke. Next, I'm ashamed for what I've done. I'm ashamed for what I've done. Please forgive me. Saya malu atas apa yang saya lakukan. Maafkan saya. Bisa juga dengan cara sorry, it's my fault. Sorry, it's my fault. Maaf, ini kesalahanku. Kalau ada yang meminta maaf, terus responnya atau tanggapannya adalah bisa salah satu di bawah ini. Okay, no problem. Baiklah, tidak masalah. Atau it's fine, tidak apa-apa. Never mind, tidak masalah. Don't worry, tidak usah khawatir, jangan khawatir, tidak masalah. Forget it, lupakan saja, tidak apa-apa. Bahasan berikutnya tentang saya dan orang lain. About me and others, tentang saya dan orang lain. Atau introducing myself and others, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, hello, let me introduce myself. Hello, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. My name is Wirda. Nama saya Wirda. I'm a student of junior high school, number 312. I'm a student of junior high school, number 312. Saya adalah murid SMP 312. I'm 11 years old. Saya berumur 11 tahun. I live on Jalan Sumpah Pemuda number 28, Palembang. I live on Jalan Sumpah Pemuda number 28, Palembang. Saya tinggal di Jalan Sumpah Pemuda nomor 28, Palembang. Nah, informasi berikutnya tentang asal kita atau origin. Misalnya, I'm from South Sumatra. I'm from South Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Selatan. My hobby is singing. My hobby is singing. Itu kalau hobinya satu. Hobi saya adalah bernyanyi. Kalau hobinya lebih dari satu, maka kita menggunakan hobbies dan verbnya adalah are. My hobbies are swimming and traveling. My hobbies are swimming and traveling. Hobi saya adalah berenang dan jalan-jalan. Berikutnya, my favorite color is purple. My favorite color is purple. Warna favorit saya adalah ungu. Nah, kalau warna favoritnya banyak, 2 atau lebih, maka colornya ditambah S dan verbnya adalah are. Lalu kita bisa memperkenalkan keluarga kita. In my family, there are 5 members.
Di dalam keluarga saya ada 5 anggota keluarga maksudnya. In my family there are 5 members. My father, my mother, my big sister, my little brother, and I myself. Ayah saya, ibu saya, kakak perempuan saya, adik laki-laki saya, dan saya sendiri. Lalu bila kita ingin kenal dengan orang lain, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya, what is your name? What is your name? Biasanya dengan ucapan yang pendek. What's your name? Siapa namamu? Jawabannya my name is Anita, misal. Terus, how old are you? How old are you? Berapa usiamu? I am 10 years old. Saya 10 tahun. Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Jawabannya, I live on jalan apa, begitu ya. Tadi seperti tadi. Terus, where are you from? Where are you from? Dari mana kamu berasal? Misalnya orang apa aslinya, orang mana? Jawabannya, I'm from Bandung. Saya berasal dari Bandung. What is your hobby? Apa hobimu? What's your hobby? My hobby is dancing. Hobi saya menari. What is your favorite color? What's your favorite color? Apa warna favoritmu? My favorite color is blue. Warna favorit saya biru. What time is it? What time is it? Jam berapa sekarang? Jadi bahasan kita selanjutnya ini adalah tentang waktu. Kata-kata yang perlu kita perhatikan adalah pertama kata o'clock yang menunjukkan jam tepat jam berapa. AM itu dari jam 00 malam sampai ke jam 11 lewat 59 siang. Atau PM dari jam 12 siang sampai ke jam 11 lewat 59 malam. Lalu ada kata half yang artinya setengah atau 30 menit, quarter seperempat atau 15 menit, to yang diartikan kurang, terus past atau past yang diartikan lewat. Kita lihat contohnya kalau ingin menunjukkan waktu atau jam yang tepat. Misalnya, number 1, we have breakfast at 6 o'clock. Kita sarapan jam 6 tepat. We have breakfast at 6 o'clock. Number 2, she always wakes up at 5 in the morning. Dia selalu bangun jam 5 di pagi hari. Dia selalu bangun jam 5 di pagi hari. Jadi ini menunjukkan waktu tepat juga. She always wakes up at 5 in the morning. Nah, selain itu bisa juga dengan pakai AM atau PM. Sari will call you at 11 AM. Sari will call you at 11 AM. Sari akan menelponmu jam 11 pagi. We go to school at 10 minutes past 6. We go to school at 10 minutes past 6. Kami pergi ke sekolah jam 10 menit lewat 6. Jadi jam 6 lewat 10 menit. Kami pergi ke sekolah jam 6 lewat 10 menit. Number 5, I wash the dishes at 7:30 in the evening. Saya mencuci piring at half itu 30 tadi, pas lewat 7. 30 menit lewat dari jam 7. Jadi 7.30 dibaca menitnya dulu, 7:30. I wash the dishes at 7:30 in the evening. Next, what time is it? Jam berapa sekarang? It's 7:45. Sekarang jam 1/4 kurang dari jam 8. It's 7:45. Jam 1/4 atau 15 menit kurang dari jam 8 atau 7:45 menit. Berikutnya, day, hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Silahkan dihafalkan nama-nama hari dan setiap penulisannya diawali dengan huruf besar. Sekarang contoh soal number 1. Today is Sunday. Hari ini hari Minggu. Tomorrow is, besok adalah, setelah hari Minggu, Senin. Tomorrow is Monday. Perhatikan spelling kata tomorrow itu yang dua huruf R gitu ya. Letter R. Oke, next number 2. Today is Saturday. Hari ini adalah hari Sabtu. Yesterday was, kemarin adalah yesterday, kemarin. Hari ini ada Sabtu, kemarin adalah hari Jumat, Friday. Yesterday was Friday. Number 3, after Tuesday is, after itu setelah. Setelah Selasa adalah Rabu, Wednesday. After Tuesday is Wednesday. Number 4, after Saturday is, setelah Sabtu adalah Minggu. After Saturday is Sunday. Number 5, before Friday, before itu sebelum. Before Friday, sebelum Jumat adalah Kamis, Thursday. Before Friday is Thursday. Number 6, before Wednesday, sebelum Rabu adalah Selasa. Before Wednesday is Tuesday. Bahasan berikutnya adalah tentang bulan, month. Bulan, month. Kalau bulannya banyak ditambah huruf S, months. Oke. Jangan salah pengucapan. Yang benar month. Number 1, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nomor 1, number 1, the 6th month of the year is, the 6th month, bulan ke-6 dalam satu tahun adalah Juni atau June. The 6th month of the year is June. After July is, setelah Juli adalah Agustus atau August. After July is August. Before April is, sebelum April adalah Maret. Before April is March. Number 4, blank 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 is a month before November. Titik-titik adalah bulan sebelum November. Jadi jawabannya adalah October. So the answer is October. October is a month before November. Number 5, after August, setelah Agustus adalah September. After August is September. Number 6, the third month is, bulan ketiga. Third itu ketiga. The third month is, bulan ketiga adalah Maret. The third month is March. 7, what is the last month of the year? Apa bulan terakhir di dalam satu tahun? Last itu artinya terakhir. It's December. It's December. Bulan terakhir adalah Desember. Bahasan berikutnya adalah tentang tanggal. What date is it today? What date is it today? Tanggal berapa hari ini? Nah, dalam penyebutan tanggal kita menggunakan ordinal numbers. Jadi bukan angka-angka biasa 1, 2, 3, tetapi ordinal numbers, angka-angka seperti first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, sixth, keenam,
7th ke-7, 8 ke-8, 9th ke-9, 10th ke-10, 11th ke-11, 12th ke-12, 13th ke-13, 14th ke-14, 15th ke-15, 20th ke-20. 20th. Berikutnya 21, 21st. 21 ditambah ST, jadi bukan TH. 22, 22nd, 22nd. 22 berakhiran ND. 23rd, 23rd. 23 berakhiran RD. 24th, 24th. 24 berakhiran TH dan seterusnya sampai 29 tetap berakhiran TH. 25th, 25 berakhiran TH sampai 29 gitu ya. Untuk 30, 30th, 30th ke-30. 31st, 31st, 31. Well, sekarang kita lihat cara penulisan tanggal. Pertama dengan American format atau format Amerika. Nah, sepertinya versi ini yang sering dipakai di dalam buku-buku SMP atau MTS. Sekarang kita lihat formatnya. MM itu berarti month, bulan. Day berarti date, tanggal. Terus YY itu berarti year, tahun. Misalnya ditulis 08 berarti itu bulan, garis miring 02 berarti itu tanggal, garis miring 2022 atau 22 saja berarti 2022 tahunnya. Maka kita tulis August, terus angka 2 biasa, koma, baru tahun 2022. Nah, cara membacanya August the 2nd. Nah, pakai huruf ordinal yang tadi untuk membaca tanggal. August the 2nd, 2022. Nah, kalau 2000 sekian kita baca 2000-nya dulu, baru kemudian angka berikutnya. Jadi 2022. August the 2nd, 2022. Contoh kedua, 04 berarti itu bulan, 21 tanggal, 1998 tahun. Kita tulis 04 itu April, tanggal ditulis 21 biasa untuk format Amerika ini, lalu koma, tahun 1998, maka dibaca April the 21st. April the 21st, 1998. Nah, kalau tahunnya itu 1998, maka dibagi dua katanya, 19 dulu baru 98. Jadi tidak dibaca 1900 sekian misalnya. Jadi April the 21st, 1998. Now let's see. Sekarang kita lihat format British atau British format. Dia penulisannya date tanggal terlebih dahulu, terus M bulan, baru Y tahun. Jadi terbalik dengan format Amerika tadi. Jadi kalau ditulis 03 itu tanggal, garis miring 07 itu bulan, lalu garis miring 1906 itu tahun. Nah, sebaiknya ditulis dengan nama bulan supaya tidak tertukar yang mana tanggal, yang mana bulan. Jadi kita tulis third. Nah, ini langsung ditulis dengan huruf ordinal, jadi langsung third. Terus bulannya Juli, baru 1906. Kita lihat cara membacanya. The third, tanggal pakai ordinal number, terus pakai the third of July. Nah, kalau ada 1906, 1906. Oke. The 3rd of July, 1906. Contoh kedua, D tanggal 22, M bulan 03, Y tahun 1900. Nah, ditulis kalau versi British ditulis 22
ND. Jadi 22nd cara penulisan tanggal, lalu bulan 3 itu March, lalu 1900 dibaca the 22nd of March 1900. Itu ya, 1900 jadi 1900. The 22nd of March 1900. Well, sekarang bahasan kita tentang this is my world. This is my world. Ini adalah duniaku. Bahasan yang pertama itu kita gunakan there is, artinya ada, diikuti kata benda singular atau tunggal. There is diikuti kata benda tunggal. There are diikuti oleh kata benda jamak. Artinya juga ada. Contohnya, kalau kita mau mengatakan in my class there is a whiteboard. Di kelas saya, in my class, there is ada, itu satu, atau an itu artinya satu, seekor, sebuah ya. Terus kalau diikuti oleh benda yang berbunyi huruf konsonan, huruf mati. Huruf mati itu selain dari A, I, U, E, O. Jadi whiteboard atau papan tulis putih itu bunyi awalnya wa, w gitu ya, huruf konsonan. Jadi dia pakai diikuti oleh benda yang berawalan bunyi konsonan. Jadi a whiteboard. Jadi kalimatnya in my class there is a whiteboard. Di kelas saya ada satu papan tulis putih. Next, there is an air conditioner. There is itu ada, diikuti oleh satu benda. An tadi artinya satu. Nah, kalau an diikuti oleh benda yang berawalan dengan bunyi huruf vokal atau huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Air berarti E. Jadi dia satunya menggunakan an. There is an air conditioner. Ada satu buah AC. Next, there is a flag. There is itu ada, diikuti oleh satu benda. Terus ada sebuah, satu ya, yang diikuti oleh benda berbunyi huruf mati. Flag, F, flag ya. Jadi there is a flag artinya ada sebuah bendera, ada satu bendera. Next, there is a globe. Ada satu globe, bola dunia. Globe diawali dengan bunyi huruf G. Berarti satunya kita pakai bukan an. So, kalimatnya there is a globe, ada satu bola dunia. There is an umbrella. Ada, there is itu ada, an satu, umbrella. Jadi satu diikuti oleh benda yang diawali bunyi huruf vokal atau huruf hidup. Umbrella, A, umbrella. Jadi satunya menggunakan an. There is an umbrella. Ada satu payung. There is a marker box. There is ada, satu, karena diikuti oleh benda yang berawalan huruf konsonan M, marker. There is a marker box. Ada satu marker box, itu adalah kotak spidol. Ada satu kotak spidol. There are 15 desks. There are 15 desks. There are itu ada untuk benda banyak. Terus 15 desk, meja. Nah, kalau banyak maka bendanya diberi S atau ES. Jadi 15 desk, lihat pada kata desk ada huruf S. There are 30 chairs. There are 30 chairs. Ada 30 kursi. There are itu ada untuk benda banyak. 30 chairs, kursi, karena kursinya banyak ditambah S. There are 30 chairs. Ada 30 kursi. There are 4 windows.
There are ada untuk benda banyak, banyak itu 2 atau lebih. Jadi there are 4, 4 windows, jendela. Windows diberi S. There are 4 windows, ada 4 jendela. Kalau kalimatnya negatif, tinggal ditambah not setelah is atau are. There is not an apple. There is not, tidak ada. An, sebuah, setelahnya benda diawali bunyi huruf vokal. Apple, huruf hidup, huruf vokal. There are not animals. There are not, tidak ada, tapi diikuti oleh benda yang banyak. Animals, diberi S, animalsnya diberi S berarti banyak. There are not animals, tidak ada hewan-hewan. Kalau pertanyaan is dan are-nya diletakkan di depan. Misalnya, is there a television? Apakah ada televisi? Kalau misalnya jawabannya iya, yes there is. Kalau no, no there is not. Begitu juga kalau there are, pertanyaannya menjadi are there. Are there any pictures? Yes there are. Apakah ada foto? Iya. Kalau no, no they are not. Tidak, tidak ada. Selanjutnya kita akan bahas public places atau tempat umum. Place itu tempat, public itu umum. Public places, tempat-tempat umum. And preposition. Preposition itu kata depan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu contoh dari kata depan. Prepositions in, on, between, in front of, across from, behind, beside, under, from, off, over, through, by. Saya ulangi. In, on, between, in front of, across from, behind, beside, under, from, off, over, through, by. Sekarang kita lihat contohnya. Nomor 1, the bank is beside the post office. The bank, nah ini tempat umum ya, public place, is beside, berada di samping atau di sebelah, the post office, kantor pos. Kantor pos juga tempat umum. The bank is beside the post office. Bank berada, jadi is itu boleh diartikan berada di samping atau di sebelah kantor pos. Number 2, there are 2 hospitals in the city. There are, ada, untuk 2, untuk banyak benda. 2 hospitals, 2 rumah sakit. Lihat rumah sakitnya dipakai S. In the city, di kota. There are 2 hospitals in the city. Ada 2 rumah sakit di kota. Number 3, there is a big mosque in front of the police office. There is, ada, untuk satu benda. A big mosque, masjid yang besar. In front of, di depan, the police office, kantor polisi. There is a big mosque in front of the police office. Ada masjid besar, ada satu masjid besar di depan kantor polisi. Number 4, there are a temple, a church, and a museum on the street. There are, ada, untuk benda banyak. A temple, satu pura. A church, satu gereja. And a museum, dan satu museum on the street, di jalan ini. Perhatikan penggunaan diikuti oleh benda yang diawali dengan konsonan atau huruf mati. A temple, temple diawali dengan t. A temple. A church, church huruf mati pada c.
And a museum. Museum diawali dengan bunyi huruf M. On this street, on-nya preposition, di jalan ini. Begitu. Next, number 5. There is a railway station across from this hotel. There is, ada, untuk satu. A railway stations, stasiun kereta api, satu stasiun kereta api. Across from, itu prepositionnya, di seberang. This hotel, hotel ini. Number 6. There is a big supermarket behind that tax office. There is, ada, untuk satu benda. A big supermarket. A itu diikuti oleh kata big, berawalan konsonan, gitu ya. Jadi a big supermarket, satu supermarket yang besar. Behind, di belakang. That tax office, di belakang. Behind itu adalah preposition. Tax office itu kantor pajak itu. Nah, itu juga public place, tempat umum. Jadi there is a big supermarket behind that tax office. Ada satu supermarket yang besar di belakang kantor pajak itu. Baiklah, bahasan berikutnya kita tentang present continuous tense. Present continuous tense. Saya sengaja tidak memberi daftar kosakata, tetapi saya gunakan kosakata yang diperlukan pada semester 1 ini di dalam kalimat-kalimat terapan. Nah, present continuous tense ini menunjukkan satu kegiatan yang sedang terjadi. Rumusnya ada subjek, terus to be-nya am, is, are, kemudian verb ing. Kapan kita menggunakan am, is, dan are? Kalau I, kita menggunakan am. Lalu you, kamu atau kalian. They, mereka. We, kita atau kami menggunakan are. Atau juga termasuk kalau orang banyak, anak-anak, the children. Nah, itu juga pakai are. Atau the girls, ada s, anak-anak perempuan, dia juga pakai are. Nah, berikutnya he, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia hewan atau benda atau itu, maka menggunakan is. Termasuk misalnya satu nama laki-laki, misalnya Mr. Amir. Nah, dia sama dengan he, berarti dia pakai is. Atau satu nama perempuan, misalnya Mrs. Diana. Nah, Mrs. Diana sama dengan she, maka dia menggunakan is. Misalnya juga the cat, kucing. Satu kucing juga menggunakan is. Sekarang kita lihat contohnya. Nomor 1, I'm washing the curtain. I'm washing the curtain. Saya sedang, lihat ada I am tambah verb ing washing. Terus objeknya, saya sedang mencuci tirai. Tirai ini adalah vocab di ruang tamu. Number 2, she is folding the tablecloth. She is folding the tablecloth. Dia sedang melipat. Fold itu melipat. Dia sedang melipat taplak meja. Tablecloth itu taplak meja. Tablecloth. Next, number 3. Nomor 3. They are arranging the books in the bookcase. They are arranging the books in the bookcase. They, mereka, are arranging, sedang menyusun, the books, buku-buku. Lihat bukunya banyak, ada S. In the bookcase, di rak buku. Number 4, he is cleaning the stove. He is cleaning the stove. Dia sedang membersihkan the stove, kompor. Dia sedang membersihkan kompor. Number 5, we are washing hands in the sink. We are washing hands in the sink. We, kami atau kita, are washing, sedang membersihkan, hands, tangan-tangan, lihat ada S berarti banyak, in the sink, di tempat cuci piring. Next, number 6, you are standing beside my refrigerator.
You, kamu atau kalian, are standing, sedang berdiri, beside, di samping, my refrigerator, lemari es saya. You are standing beside my refrigerator. 7. My mother is cooking with a frying pan. My mother, ibu saya, is cooking, sedang memasak, with a frying pan, dengan wajan. Diikuti oleh suara F. Jadi kita menggunakan bukan en. Untuk kalimat negatif pada present continuous tense, kita tinggal menambahkan not setelah am is are. Artinya tidak sedang. I'm not sweeping the floor. Saya tidak sedang menyapu lantai. They are not sitting at the airport. Mereka tidak sedang duduk di bandara. Interrogatif atau kalimat tanya, am is are-nya di depan. Is she washing the bowl? Apakah dia sedang mencuci mangkuk? Are the children watching television in the living room? Are the children watching television in the living room? Apakah anak-anak, nah lihat the children ini walaupun dia tanpa S, dia jumlahnya banyak. Apakah anak-anak sedang menonton TV di ruang tamu? Kalau jawabannya iya, dijawab yes, they are. They, karena children itu banyak. Kalau no, they aren't. No, they are not, disingkat aren't. No, they aren't. Well, English learners dan juga Bapak Ibu Guru, demikian tadi penjelasan dasar dari materi kelas 7 semester 1. Mudah-mudahan membantu. Dan bila ada pertanyaan tentang bahasan yang lebih detail, bisa diikuti di video-video saya yang lain atau tanyakan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.